kasih banyak. Nama saya Rinto, Bu. Tadi tuh sebenarnya ingin supaya lebih hidup, Bu, saat Ibu berbicara mengenai, mohon maaf, film porno. Jadi saya mulai dari film porno dulu. Pertanyaannya, bila mana porno itu jelek, kenapa JAV, salah satu produksi film di Jepang, mungkin Amerika saya agak lupa lah, Bu. JAV mungkin dari saya ke JAV ya. Itu frequently mereka mengeluarkan, artinya ada sesuatu hal yang baik di bidang itu mungkin ya, yang saya nggak tahu. Karena secara humanisme Jepang salahnya aja sampai membubuhkan kepala itu suatu penghormatan tertinggi bagi saya. Nurutin kening sampai ke sejajar dengan punggung mereka. Kemudian di sana juga kalau kita datang, kita bertanya, mereka nolong kita tuh sampai ke tempat yang gimana ininya, mereka ada mungkin kurang lebih culture-nya seperti itu. Itu yang pertama. Pertanyaan kedua, boleh Bu ya? Boleh. Belum lagi kalau mereka tuh yang bersihin sampah pas lagi ada acara yang betul, gitu ya. Saya nggak tahu itu menjaga image atau apa, tapi setidaknya culture atau apa ya, saya nggak tahu itu. Kemudian pertanyaan kedua Ibu, tadi dengan sangat mengejawantah Ibu bisa bercerita panjang dan lebar. Apakah, mohon maaf ini agak susah dijawab sih Bu, cukup saja Ibu, cukup itu Bu, saya bisa mendalaminya. Jadi kalau pengertian tadi open relationship, one night stand, apapun itu, komitmen ya. iya, apakah Ibu menjalani dan mengalaminya di masa lalu? Nggak usah jawab. Sebagai seorang praktisi, saya praktisi di bidang ketiga Bu, saya manjat pakai harness, saya mengalami semuanya. Tentu Ibu juga nggak usah dijawab, saya tahu. Jadi sebenarnya saya punya, nggak bisa cerita kosong Bu, pasti harus ada apa gitu ya, pengalaman. Tapi saya agak sulit. Yang terakhir Ibu, jadi ini yang paling penting sebenarnya. Terakhir ya. Ada mentor saya Bu, Pak Ahmad Ibrahim. Ini pekerjaan ya Pak ya, bukan mentor personal. Benar, bukan di bidang pekerjaan. Personal Pak Joni Bu. Saya menyebut beliau Bu, the sexy mole of male Bu. Pak Joni silakan berdiri sedikit Pak. Enggak, berdiri body dulu juga. Symbol of male Bu. Saya sebagai muridnya saya boleh Pak Joni ya? Memuji kan ya? Jadi dahulu kami mulai dari 8 bulan kerja, 3 minggu libur, 6 minggu kerja, 3 minggu libur. Kemudian alhamdulillah menjadi 4 Ibu. Itu kami punya gejolak-gejolak besar Ibu, sehingga tumbuhlah beberapa hal yang tadi Ibu ceritakan tentang monogami dan apalagi gami itu saya nggak tahu itu ya. Tapi Ibu mungkin lebih paham poligami. Kebetulan saya masih mono Bu, pengen bangun pos kedua tapi belum berani. Ya. Ada nggak caranya Bu supaya saya nggak bangun pos, tapi saya masih bisa well-being saya, psikologi saya, psikologi saya tetap termaintain. Karena itu tidak tercermin tadi di cerita kita ini. Karena kan itu, alhamdulillah sekarang saya 33 Bu, lebih pendek untuk menahan hasrat itu. Kamu nggak berarti nggak ada hasrat kan? Ada Bu. Pagi dia bangun Bu. Tapi Pak Haryono ada di sini. Pak Haryono ada di sini. Kalau pagi bangun sehat masih katanya. Saya kebetulan alhamdulillah masih. Jadi itu saya perhatiin supaya nggak kelihatan kalau udah bangun. Oke Bu, dari sesi itu saja. Mohon dibantu kami ya secara psikologi karena ini kanda kami Abang Ika Bu mendatangkan Ibu ini tentu memiliki makna bahwa kami stres di sini Bu. Saya pun mungkin sering stres, kalau ada kata mental mau dimaafkan ya. Tadi jawab ya, dari Jepang ya. Sejauh, jadi gini, mau usah bicara culture Jepang ini, tapi kenapa Bapak menyukai JAV? Saya tidak bilang, tapi ada sejumlah kali Ibu. Kok nggak putus-putus? Kok bertimbal? Jadi dibandingkan Pornhub, lebih milih JAV gitu ya kira-kira ya? Mungkin ya, seni dan nggak kelihatan Bu. Nggak terlalu vivid gitu ya? Iya. Halus gitu ya cara mainnya. Jadi dia mengeluarkan ini nih harusnya, mohon maaf Ibu bahasanya, ini bangsat nih harusnya merusak psikologi kan, kok dia ngeluarin terus sih? Harusnya kita stop nih, tapi kok dia keluar itu tadi itu mau hidupnya di sana. Film porno merusak psikologi, tapi kok orang Jepang yang punya research, punya standar, kita beberapa hal menggunakan standar Jepang Ibu, JIS Ibu, Japan Industrial Standard. Ya mereka punya riset pasti punya sesuatu di balik itu, tapi saya nggak bisa jawab kan karena saya kan bukan di bidang seks ya Bu ya. Itu saja sih dari saya. Harus pertanyaan lagi Bu? Nggak usah.
jawab ya, biar nggak lupa. Jadi gini Pak, sebenarnya semua industri pornografi itu ada bisa ada yang cultural, bisa ada yang enggak. Makanya itu adalah namanya preferensi seksual. Kan kalau yang menonton film film porno itu kan ada banyak sekali pilihan. Mau yang Asia, mau yang mana gitu. Apakah culture ini mempengaruhi kehidupan seks mereka? Iya dan tidak, Pak. Jadi kalau di Jepang sendiri itu mereka tuh punya culture yang luar biasa berbeda ya gitu. Karena kalau saya berkunjung ke negara-negara bahkan ke beberapa tempat di Indonesia yang akan saya lihat, kalau di Eropa saya pasti akan ke lapangan bola karena saya suka nonton bola kebetulan. Ada fans Liverpool di sini. You will never walk alone ya. Kali ini berdua. Jadi saya akan menuju lapangan bola, sama saya pasti akan mendatangi lokalisasi setempat. Ya, kalau di Indonesia biasanya saya juga berkunjung. Salah satunya dulu udah pernah saya kunjungi juga waktu itu dengan teman-teman dari kepolisian. Jadi saya di panitia dulu boleh dikasih tahu nggak? Jadi setiap lokalisasi itu juga punya kekhasannya masing-masing Pak, gitu ya. Setiap daerah di Indonesia atau setiap di luar negeri. Jadi apakah budaya tertentu membuat mereka jadi punya makna tertentu terhadap seksualitasnya? Enggak, itu hanya menunjukkan preferensi seksualnya. Bapak tahu nggak kalau misalnya ada juga yang hardcore-nya Jepang, itu mereka sampai memasukkan macam-macam, mulai dari wortel lah, ada terong lah, sampai yang kayak begitu Pak. Jadi kayak gitu itu juga ada di bagian dari culture-nya mereka. So setiap culture yang seperti Jepang yang segitu presisinya justru malah banyak yang makin unik kalau menurut saya, gitu ya. Jadi setiap culture itu beda. Kayak misalnya di mana Thailand, ya Thailand itu bahkan negara yang memiliki belasan gender. Saya aja sebagai seksolog kalau di training di sana saya bingung ngafalin gendernya itu banyak banget. Jadi kalau si panseksual naksir sama ini gendernya jadi ini. Kalau si lesbian naksir sama lesbian ya udah lesbian. Tapi kalau lesbian naksir sama transgender ini waduh itu jelibet banget hafalannya. Akhirnya setiap culture punya ini masing-masing. Kalau tadi Bapak menunjukkan itu apakah ini ya? Ini saya nggak duduk ya Pak. Mungkin itu adalah sexual preference Bapak. Tapi tidak semata-mata menunjukkan bahwa pornografi itu baik. Karena pornografi kan dibuat untuk merangsang seksualitas kita. Dan di pornografi itu tidak ada yang real. Dalam kehidupan nyata kan nggak seperti itu. Kayak misalnya salah satu pengalaman saya pernah berkunjung ke vivid industry di Los Angeles. Pada waktu itu tahun 2012, jadi saya di San Diego State University. Waktu itu California, gubernurnya masih Arnold Schwarzenegger. Gitu, jadi kita di sana tuh gimana ya caranya memerangi pornografi itu dari Eropa, Amerika, itu beberapa ahli itu berkumpul lah di situ. Waduh, cuma saya dari Asia, ya kan kepo gitu. Gimana sih caranya memerangi ini di California aja yang setiap dalam satu jam itu keluarlah sekitar 1000 judul film porno baru pada waktu itu. Dan itu kewalahan sekali California, sampai diusulin sama Arnold Schwarzenegger waktu itu setiap film porno harus pemainnya menggunakan kondom. Itu maksudnya untuk mencegah supaya nggak banyak lah memproduksi film. Dan filmnya legal karena di atas 21 tahun dan segala macam ada kontraknya and so on and so forth. Waktu berkunjung ke sana saya melihat tuh Pak, mulai dari produksi mereka casting ya sampai yang udah canggihnya lah gitu istilahnya, udah ada adegan ATM, ya S2 dan so on and so forth. Nah di situ saya wawancara para pemainnya. Seperti biasa kalau wawancara saya kasih tanya, how do you want to call yourself gitu. Saya dan pikiran saya, paling mereka mau dibilang sebagai porn star. Mereka bilang, you can call us as a sex athlete. Saya tertegun, sex athlete. Do you mind tell me why? Gitu. Ya, dia bilang karena satu scene
saya itu harus latihan minimal 1 minggu sampai 2 minggu untuk relaksasi anus, relaksasi vagina, relaksasi mulut untuk 1 adegan dan bayarnya $15.000 pada waktu itu 2012 untuk 1 adegan itu. Jadi gimana caranya? Ini adalah latihan relaksasi yang segini amat, terus kita mau mentah-mentah ngambil itu dalam kehidupan seks kita, impossible. Makin bikin kita tambah depresi. Sex expectation atau sex expectation itu jadi ketinggian. Saya juga termasuk yang senang kalau misalnya pergi ke Pattaya, Thailand, itu saya nonton sex show yang ada 10 adegan, bener-bener live sex show. Itu ya buat senang-senang aja lah, tawa-tawa. Kalau misalnya wah nanti di rumah kayak begitu ya, wah ini gak realistis, gak bisa, karena mereka ada latihannya, mereka untuk perform. Kalau kita selalu di dalam rumah tangga, kita pengen perform dengan semua gaya Kama Sutra, yang ada depresi ya. Jadinya, apalagi buat Anda, para bapak-bapak, kalau Anda terlalu fokus bagaimana caranya perform ya, bagaimana nunjukin ini, itu sama aja Anda ngasih kebanyakan job desk sama penis Anda loh, betul loh. Ya kan? Saya suruh begini, begitu, usianya 40, pengen perform saya umur 20, itu kebanyakan job desk. Anda kebanyakan job desk aja pusing, gimana kayak Anda loh, disuruh banyak job desk, pusing loh Bapak. Jangan lah, ya kan? Ekspektasi itu, bahaya banget sih. You can feel it, right? Job desk. How hard is that? Kebayang penis Anda disuruh perform begitu-begitu seperti di film porno, itu berat sekali. Dan itu adalah sumber utama kalau orang pasang datang ke saya mengeluh pasangannya sudah tidak bisa perform secara seksual, nggak bisa ereksi lagi, dites testosteronnya masih sehat, bangun pagi masih ada morning erection, berarti aman, gitu. Udah dari androlog dikirim lagi balik ke saya, ini nggak apa-apa Mas Zoya, baik-baik aja. Wah, ini kebanyakan di job desk ke penisnya nih sudah tahu. Patah hati Pak, patah hati dulu. Nah, kebanyakan kan orang yang gitu cepet banget tuh langsung membeli pil biru dan segala macam. Nah, sementara pil biru ya, misalnya dengan merek dagang Viagra, Levitra gitu ya, itu kan adalah sildenafil atau ada yang Cialis ya, Tadalafil. Itu untuk membantu kalau Anda udah nafsu banget bapak-bapak, Anda udah kepengen gairah ada, tapi penis Anda nggak mau bergerak. Tapi bukan karena mengalami impotensi parsial. Impoten sama istrinya tapi nggak sama perempuan lain. Itu nggak bisa diminum Viagra, paling cuma sekali 2 kali, habis itu udah lama gitu pasien saya biasanya. Gitu. Ya jadi jangan membangun ekspektasi di situ. Anda boleh mengagumi, Anda bisa caranya, tapi serealistis mungkin kalau itu bisa digunakan dalam kehidupan seksual Anda dan pasangan ya silahkan. Tapi selalu diskusikan dan mintalah konsen. Karena perempuan-perempuan yang dimintain konsen, ditanyain apa yang kamu suka, gimana cara memuaskan kamu, itu akan lebih banyak menikmati seks dan orgasmenya Pak. Gitu. Jadi budayanya ya oke lah. Selama itu cocok buat Anda dan pasangan, why not? Tapi jangan mentah-mentah ngambil dari film. Gitu. Terus yang kedua, ini menarik ya pengalaman. Lewat aja itu. Karena nanti yang lain penasaran, nyoba juga. Iya, kalau buat saya Pak, salah satunya belajar seksologi itu adalah paham apa yang saya mau, gitu ya. Kalau dalam kehidupan seksual, kenapa yang membuat saya semangat belajar seksologi adalah saya jadi lebih tahu tubuh dan seksualitas saya. Mungkin kalau misalnya kebanyakan khususnya ya, waktu saya menjadi seksologi adalah karena banyak seorang perempuan yang dianggap bukan makhluk seksual. Jadi seolah-olah ya kalau kita nggak puas seksualnya mungkin lakinya yang salah kali, udah patriarki gitu. Nah itu yang membuat saya merasa bahwa oh ternyata relationship itu bukan cuma masalah satu orang memuaskan satu orang, tapi adalah masalahnya kedua-duanya dipuaskan. Kalau buat saya komitmen itu penting Pak. Kita mau apa nih gitu? Kita mau one night stand, kita mau monogami, kita mau apa? Jadi tanpa benar-benar menjawab, intinya saya senang karena saya tahu apa yang saya mau, gitu. Jadi waktu kita bisa menyuarakan suara kita, yang pasti kan jangan sampai punya relationship yang cuma motor-motorin vagina aja, jangan sampai. Gitu. It's so much better kalau dua-duanya bisa memuaskan menurut saya, personally. Ketiga apa ya? Ketiga main panjang. Iya, 8
Kerjanya Bu. Kerjanya Kan jauh. lama. Cara menanggulanginya bagaimana Bu? Kan dulu 83, 44, sekarang 33 Bu. Karena ada bikin pos kan mungkin pos kedua atau ada tadi nonton kan salah Bu. Jadi entah gimana ya Bu? Belum tahu. Tadi belum ada sih kayaknya. Belum diajarkan. Ini Bangun puasa. Nggak tahu. Apa ini? Nggak boleh kan? kalau mungkin ini bukan jawaban yang biasa Pak, tapi most likely kalau ini sekali lagi ya, biasanya jawaban ini saya benar-benar mesti ngelihat pasangannya gitu ya, artinya mau apa enggak. Ini lakukanlah tanpa kayak apa yang melanggar nilai budaya agama yang lo percaya. Itu first thing first. Kedua, saya sangat-sangat mengusulkan yang namanya kalau hubungan seks jarak jauh adalah yang paling benar-benar bisa ampuh untuk untuk mendekatkan yang jauh itu adalah membagi fantasi seksual. Jadi ya pada saat Anda jauh kan kita tuh kenapa sih sampai perlu ada pos, sampai ada impotensi parsial, ada perselingkuhan dan sebagainya? Karena seringkali kita tuh bebas bisa menjadi diri kita kalau sama selingkuhan, kalau sama pasangan sendiri susah. Ya, jadi waktu kita berbagi fantasi seksual sebenarnya kita sedang mencoba untuk vulnerable sama pasangan kita. Berbagi fantasi seksual yang benar-benar simpel ya, kayak misalnya kalau misalnya Bapak kan sukanya tadi misalnya Jepang gitu ya. Misalnya dengan bercerita, kalau aku tuh sukanya kayak di film Jepang nih gini-gini, kamu sukanya seperti apa? Nah, berbagi simpel-simpel aja dulu gitu, termasuk ketika Bapak ini biasanya awkward ya kalau baru pertama kali, awkward banget pasti. Tapi saya coba gini misalnya, saya tuh paling suka ngelihat kamu tuh seksi kalau gini-gini. Jadi nggak boleh peres ya, kalau kata anak sekarang nggak boleh bohong, nggak boleh lebay. Jadi katakan dulu apa yang Anda lihat dari pasangan Anda dan menurut Anda tuh seksi. Mau dia dulu seksinya udah 15-10 tahun lalu, ya. Tapi itu layak untuk di-retrieve balik karena nih dan kita punya namanya amigdala, otak emosi. Otak emosi ini hanya menyimpan strongest emotion. Makanya cinta dan benci bedanya tipis di amigdala kita. Jadi kalau sudah ada banyak pertengkaran, pertikaian, itu udah amigdalanya udah banyak emosi yang nggak bagus. Nah salah satu caranya gimana caranya kita mau terkoneksi secara seksual kalau kita masih kesel sama pasangan kita, apalagi jarak jauh. Ya kita mesti nambah, mesti investasi emosi yang menyenangkan. Jadi bercanda, bercerita, itu dopaminnya jadinya nggak kesana kemari, nggak harus bikin pos-pos lainnya Pak. Karena secara seksual laki-laki itu sama kayak anak kecil masuk ke toko permen. Ini ada ribuan rasa di dunia ini. Kamu sukanya rasa apa nak? Aku sukanya karamel. Oke, kamu mau ngapain di karamel? Aku mau nikahi. Ya, pulang tadi nikahin. Apakah karena dia sangat menyukai, mencintai rasa karamel, dia nggak mau nyoba rasa stroberi, vanilla, coklat? Mau. Tetap bawa pulangnya rasa karamel. Tapi pasti pengen nyoba yang lain. Itu laki-laki Pak dengan sifat spermanya. Tapi buat saya cinta itu akan usaha bukan cari alasan. Jadi coba dibangun dengan berbagi fantasi seksual. Awalnya akan awkward, tapi itu lebih sustainable. Sehingga kalau Anda nggak nonton porno, Anda jadi excited. Misalnya nanti kalau aku pulang 2 minggu kita gini yuk, gitu. Kita coba ini yuk. Akhirnya jadi excited nunggu pulangnya. Baliknya juga semangat. Itu di-maintain seperti itu. Karena setiap orang pasti berubah. Dulu waktu belum punya anak begini. Atau ada yang mungkin nggak punya anak, tetap aja akan berubah kehidupannya. Dulu umur 30 sekian, nanti umur 35 beda, 40, 45 beda lagi. Nggak apa-apa. Jadi kita harus mulai. Maksud saya gitu Pak. Semoga bisa terjawab ya Pak ya. Satu pertanyaan aja, tapi sebelum pertanyaan, kami kan di sini betul Pak Ridho bilang ya ada sudah belasan tahun. Ibu kan psikolog ya, jadi bukan hanya masalah seks yang kita bicara. Ya, way how we deal with that di sini memang various ya. Kita respect pada bagaimana solving ini dengan religius, ya, ke gereja, ke sholat, ke waktu dan lainnya. Ada yang dengan beberapa teman olahraga habis setiap malam, gitu ya.
ya ada yang manggung sana kemari. Saya. Yang penting bahkan rilis. Orang bilang sih killing time, saya bilang bukan killing time. Jadi produktivitas waktu itu bukan membunuh waktunya. Jadi saya bicaranya kalau tadi kan dari Pak Rito bilang bagaimana solving problem tentang seks gitu ya. Ya ada di suatu hotel bahkan kondom pun disiapkan. Bahkan ada satu perusahaan saya nggak sebut kondom disiapkan 2, walaupun nggak jadi. Saya nggak bilang perusahaan apa ya. Tapi direncanakan tapi ditolak oleh karyawan tersebut. Artinya ya kalau kita bicara religius ya memang itu tabu, nggak boleh. Tapi ya memang ada beberapa pemikiran yang memang seks itu disalurkan. Yang penting dengan cara yang baik. Itu salah satu cara seks ya. Tapi yang lainnya kan dengan berbagai cara. Tapi pertanyaan saya adalah ada nggak formulanya di luar bagaimana menghandle seks ini supaya benar? Mungkin ada top 5 atau 5 yang terbaik menurut pengalaman ataupun menurut research-nya Ibu yang bisa disampaikan. Terima kasih Pak. Salah satu perilaku seks yang paling sehat sebenarnya adalah masturbasi Pak. Masturbasi tanpa pornografi gitu. Nah itu kan langsung kulit. Biasanya banyak yang pada protesan gimana caranya ngelamun aja gitu ya. Jadi masturbasinya itu sendiri benar sekali Pak. Saya setuju bahwa misalnya perilaku seks itu bukanlah pelarian atau killing time. Tapi masturbasi itu harus dijadikan me time. Ini adalah waktu saya untuk mengeksplorasi seksualitas saya. Jadi bisa bermasturbasi bareng dengan pasangan sambil teleponan, nggak ada salahnya memanfaatkan teknologi menurut saya. Gitu. Terus gitu juga masturbasi sambil berbagi fantasi seksual dengan pasangan itu jauh lebih baik dibandingkan nonton pornografi lalu bermasturbasi. Jadi kalau misalkan mereka ada yang adiksi pornografi, yang paling sulit itu adalah mereka pikir harus berhenti masturbasinya. Yang paling penting itu sebenarnya berhenti nonton pornonya. Tapi gimana caranya masturbasi tanpa nonton film porno gitu? Karena kan itu sering jadi satu paket. Ya, masturbasi yang sehat itu ada ini saya pernah dimintain tolong ada sebuah panti anak kebutuhan khusus yang kebetulan mereka itu isinya pantinya laki-laki semua. Jadi anak kebutuhan khusus yang udah dibuang gitu ya sama orangnya segala macam. Nah, pada waktu mereka masukin masa puber itu ada satu hall di mana tuh hall itu kaca. Nah, si anak ini begitu masuk masa puber kan mereka punya gaya seksual yang juga sama seperti orang normal kan. Itu dihancurkan sama si anak itu. Ya karena udah sudah keubun-ubun. Terus dia juga nggak tahu gimana penyalurannya. Jadi buat anak dengan kebutuhan khusus itu marah, ngamuk. Nah saya waktu itu dengan Prof. Sarito, saya juga cukup shock waktu itu. Saya masih asisten dosen gitu ya, kayak masih kaget lah dengan klima seperti itu. Terus saya lihat penanganannya Prof. Sarito waktu itu luar biasa sih. Dia kumpulin semua staf yang dari situ dan dia gini. Oke, kalau gitu mesti diajarin self grooming ya, bagaimana membersihkan diri kayak mulai dari simpel nih, pipis itu harusnya cuci tangan dulu, baru pegang penisnya gitu ya, pipis, dicuci penisnya, cuci tangannya. Dan berapa banyak dari kita aja bahkan langsung banyak laki-laki kan langsung pegang penis, pipis, baru cuci tangan terakhir, padahal itu kan bakteri segala macam udah ada. Itu diajarin sampai segitunya. Dan bahkan si pegawai-pegawai yang laki-laki mesti dikasih tahu gimana caranya untuk nyiapin gel, nggak boleh pakai sabun aja, ntar lecet kan. Sabun itu benar-benar untuk membersihkan, jadi bukan untuk masturbasi. Setiap anak yang sudah puber itu dikasih waktu sekitar 10 menit di kamar mandi ya untuk bisa masturbasi. Karena kalau enggak sudah banyak banget kasus yang problematik di situ, dimana si ada anak lagi tidur gitu tuh pagi-pagi mulutnya udah penuh dengan sperma, dan itu kan shock dong, itu kan termasuk dalam pelecehan seksual. Tapi anak kebutuhan khusus yang mereka spektrum autis gitu nggak paham. Terus begitu dikasih jadwal untuk masturbasi masing-masing, mereka behave sekali. Bisa belajar, lebih paham, jadi melewati masa pubertas itu dengan sedemikian rupa. Nah, pertanyaan yang sulitnya adalah, tapi kan ada agama yang melarang, itu saya nggak bisa jawab. Kalau ini nggak nyaman, ya jangan dilakukan, usul saya begitu. Tapi kalau misalnya ini nyaman buat Anda, bermasturbasilah dengan sehat, ya, pakai gel, terus ya, jangan pakai ludah, please.
gitu kayak gini, udah banyak apotek, bisa beli gel segala macam gitu ya. Mereknya apa tuh? Tapi sukanya gimana? Macam-macam ya. Saya nggak jualan, tapi kan misalnya kalau mau dari awal beli yang ada aloe veranya atau H2O Pak. Gitu, itu yang paling aman. Tapi kalau misalnya mau suka variasi, banyak kan ada rasa tiramisu, ada rasa apa, ada macam dari strawberry, bubble gum, you name it, gitu. Jadi pada saat masturbasi Pak, itu bisa mulai membayangkan misalnya objek affectionnya mulai dari pasangan sendiri. Saya tahu it's lame ya, kayaknya mana bisa. Tapi kalau bisa mampu membayangkan pasangan sendiri, nanti pas lagi berhubungan seksnya, kenyataannya itu pasti lebih apa ya, lebih cepat terkoneksi secara seksual, lebih mudah untuk bisa mencoba variasi baru, apalagi kalau sering sharing gitu ya. Oh kamu sukanya apa, ini kayak gimana gitu. Karena gini, waktu kita berhubungan seks, 5 panca indera kita itu kan kepake. Ya kita melihat bentuk tubuhnya, kita mencium bau keringatnya yang seksi ya kan, kita mendengar lenguhannya, kita merasakan sentuhan kulitnya. 5 panca indera kita kepake. Sibuk kita snekat kemana-mana. Pada saat masturbasi kita hanya fokus ke genital kita aja. Ya, perempuan-perempuan khususnya yang mampu bermasturbasi biasanya akan lebih cepat mendapatkan orgasmenya dan lebih cepat mengarahkan pasangannya gimana cara memuaskan dia. Gitu. Karena gini, perempuan yang nggak bermasturbasi biasanya kalau diberi oral seks oleh pasangannya itu cuma prosesnya geli. Apalagi banyak laki-laki yang suka memperlakukan klitoris kayak DJ kan. Gitu ya. So, stimulasi. Apa bayangkan ya? Laki-laki kepala penisnya itu punya 8.000 sistem syarat. Tahu klitoris? Jadi kepala penis laki-laki itu cuma 4.000 Pak. Klitoris yang sekecil biji jagung itu, bahkan lebih kecil lagi, kacang hijau, itu ada 8.000 Pak. Jadi kalau Bapak mainin kayak DJ, ganggu banget ya. Oh my god, please don't. Itu bagian dari motor-motornya. Ya, jadi bentar ya Pak ya. Jadi masturbasi yang sehat supaya bisa mematangkan seksualitas kita, sehingga kita juga mudah memberitahu pasangan kita, apalagi kalau ada heteroseksual. Kan yang perempuan nggak punya penis, jadi diajarinlah gimana cara memuaskannya. Laki-laki yang nggak punya vagina, dengerin yang punya vagina maunya diapain. Jangan, yang itu udah dimasukin enak, oh nggak bisa semudah itu, percayalah, gitu ya. Nggak segampang itu juga nyentuh G-spot, ya. Anda harus punya, ada namanya erection hardness scale, skala kekerasan penis. Ya, skala kekerasan penis itu ada 4, skala 1, 2, 3, 4. Kalau 1 itu skalanya pakai tahu, membumbung tapi nggak ada gunanya. Kedua, kayak pisang yang dikupas, ya, udah ada bentuknya, tetap begitu nyentuhnya, ya, nggak bisa nembus. Ketiga, kayak sosis goreng, bisa nembus tapi belum enak bapak-bapak. Yang keempat seperti ketimun, ya, ketimun itu enak, bisa kena G-spotnya. Jadi penis itu tidak harus panjang-panjang kayak penggaris 30 cm. Ya kalau saya lihat di YouTube saya bilang, ya penis saya 30 cm, besarnya gini, ngapain? Kalau cuma kayak gentong dong, bisanya keluar terus. Yang perlu tuh manuvernya perempuan itu, ya. Kalau nggak salah kena G-spotnya, ya. Jadi fokus orang-orang yang mampu fokus pada saat masturbasi sehat, me time, itu lebih bisa memuaskan pasangan. Gitu Pak. Makasih pertanyaannya. Tanya lagi. Ibu tuh membuat kita bertanya-tanya jadi. Iya. Karena ibu cuma ngajarin jalan kayak DJ. Yang benar gimana? Salah saya kasih contekan satu boleh Pak? Jadi salah satu cara ini kan klitoris nih Bu ya. klitoris ya, cara memuaskan klitoris untuk dapat orgasme justru harus menjilatnya seperti es krim Pak. Oh, ingat ya. Dapat garam tuh. Karena perempuan itu Saya mau wakili aja. Yang lembut paling tuh. jadi kalau misalnya itu salah satu ada teorinya ya,
Dimana gini, perempuan itu adalah mesin solar. Lama panasnya, ya, diesel. Mesin apa lah? Jadi saya tahu mesin solar. Solar itu diesel, lama panasnya kan. Kalau laki-laki itu kayak bensin, cepat banget. Betul? Jadi gimana cara mesin bensin mesin solar bisa orgasme bareng? Ya, bagi yang cepat banget keluarnya, ya dia harus minimal perempuan pada saat lagi hubungan seks, Pak. Itu pemanasannya itu supaya nggak bingung. Pemanasan berapa menit? 10 menit, begini-begini muter-muter bingung. Jadi bukan masalah 10 menitnya, tapi adalah memberikan oral seksnya tadi. Jadi pada waktu merangsang klitoris atau misalnya salah satu teknik fingering gitu ya dengan memasukkan jari supaya kena, minimal pada saat pemanasan perempuan itu harus udah orgasme dulu. Karena perempuan bisa orgasme 2 ya, serial orgasm sama multiple orgasm. Multiple orgasm itu perempuan bisa orgasme dalam hitungan 5 menit, 3 menit ya. Nah, bisa berkali-kali. Kalau serial orgasm itu kayak petasan janwe, dia bisa orgasmenya gitu. Kecil-kecil tapi banyak. Gitu. Jadi usahakan perempuan itu udah orgasme duluan, lalu baru Anda lanjutkan. Nah, masalah bapak-bapak itu sebenarnya ada 2, ya kan? Kecepatan keluar pusing, udah lama main udah keluar pusing, ya. Itu namanya prematur ejakulasi sama delay ejaculation. Itu frustrasi banget buat banyak laki-laki. Jadi para bapak-bapak, kalau di tengah-tengah bapak udah pengen keluar, udah pengen ejakulasi, terus ngerasa aduh, terus mikirin utang, mikirin itu, jangan Pak. Lepasin langsung penisnya. Terus yang bisa dilakukan adalah Anda mencabut penis Anda kasih oral seks lagi ke pasangan Anda, karena pada saat oral seks itu tetap adalah kontak seksual. Anda tetap mikirin seksual, tapi Anda nggak akan keburu-buru untuk ejakulasi. Karena biasanya laki-laki merasa lebih jantan kalau bisa mengontrol kapan dia mau orgasme, betul? Saya mau orgasme sekarang, saya mau nahan dulu sekarang. It's okay, you can be in control. Nah pada saat itu Anda bisa memberikan oral seks yang sama, Pak. Gitu. Dan pada saat itu Anda terkontak dan dia tetap, si perempuan pasangan Anda tetap dalam skala yang sudah siap orgasme. Nah begitu Anda penetrasi lagi, Anda bisa orgasme berapa? Udah cukup rahasianya. Itu ukuran itu bukan masalah. Yang penting kayak mesin jahit katanya. Oh iya. Ya pertanyaannya ini Bu, sehubungan dengan tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya yang ini. Oh, iya. Sehubungan dengan yang tadi sudah dijelasin panjang lebar. Saya juga malu untuk menjelaskan sebenarnya. Yang beginilah itulah ya. Ya pertanyaannya adalah kita kan schedule-nya 4-4, 3-3. Kira-kira dari kita nih yang sebagai rotator nih, idealnya itu di schedule yang gimana tuh? Maksudnya 4 minggu on, 4 minggu off, atau 3 minggu on, atau 3 minggu off. Bukan hanya terhadap saya, tapi juga mungkin yang kaum hawa lainnya gitu. Boleh tahu usia kamu berapa? Usia apa nih? Bukan usia jiwanya. Berapa? Tadinya mau 69 tapi 49 aja. Jadi terutama bagi mereka yang sudah usia 40 tahunan ya, Anda agak jangan idealis berharap bahwa Anda bisa seks secara spontan lagi. Seks secara spontan itu privilege, dan rata-rata ini privilege bagi mereka-mereka yang usianya di bawah 30 tahun. Ya, jadi sebenarnya udah mulai 35 ya ke atas, apalagi udah 40-an, tidak apa-apa loh untuk menschedule-kan seks. Baik Anda laki-laki atau perempuan. Kenapa? Anda waktu lagi Anda di sini ya, Anda bisa teleponan sama pasangan untuk membuilding ekspektasi. Nanti kalau aku pulang aku pengen gini deh. Ada fantasi yang dibagikan yang mungkin tidak akan diaplikasikan, itu dikasih tahu ekspektasinya. Jadi Pak, pas pulang kalau Anda kepengen punya hubungan seks yang oke, yang lancar, nggak pakai negosiasi dulu, nggak pakai berantem dulu, di buildingnya itu waktu lagi masih di tempat kerja. Nanti pas pulang, Anda schedule, kamu tanggal kapan siap-siapnya? Apalagi kalau pasangan Anda perempuan itu punya banyak sekali kegiatan. Nggak usah, bukan cuma masalah dia bekerja, tapi kalau dia di rumah aja. Perempuan itu otaknya itu otak emosi sama otak logikanya mudah sekali berpindah. Ya, itu kalau mau lihat kayak misalnya kalau pernah nggak baca iklan, baca artikel, terus ada pop up iklan. Otak perempuan tuh kayak gitu, ya, gitu.
banyak banget, dia bisa melakukan banyak hal pada waktu bersamaan. Tapi laki-laki itu sangat-sangat saklek kalau dia udah mikir kerjaan-kerjaan untuk pindah ke otak emosinya untuk mikirin rumah tangga, seks dan segala macam. Dan kadang-kadang makanya seks suka menjadi pelampiasan bagi para laki-laki dan banyak perempuan mengeluhkan, aduh Mbak Zoya saya masih cuma dipakai doang sama suami saya. Suaminya ngeluh, aduh Mbak Zoya istri saya tuh kayak ikan mati, geleper udah gitu kan ya. Atau kayak gitu bau pisang gitu ya, kesel gitu. Karena apa? Masih banyak yang udah usia 40 tahunan ke atas, 50 tahunan, hubungan seksnya pengen spontan-spontan aja. Itu mitos. Merencanakan seks itu gak apa-apa loh, sama aja dengan merencanakan ekspektasi, which is good. Kamu maunya apa? Apa yang bisa aku lakukan untuk membuat kamu merasa seksi? Entah kita gini ya, gitu. Itu akan membuat kita juga jadi, oh iya, aku punya ekspektasi pulang kayak begini. Dia juga bisa membangun moodnya, sehingga pada waktu yang dijanjikan sama-sama oke. Sehingga nggak ada penolakan-penolakan gitu. Kadang-kadang kan ada perempuan yang nolaknya pakai balsam. Aduh lagi enak badan nih gitu. Yang curahan hati. Ini ada oknum begitu ya, saya nggak bilang pasangan Anda pasti begitu. Tapi banyak yang penolakan-penolakannya tuh seperti itu dan itu nggak enak. Jadi rotasinya berapapun Pak, bangunlah ekspektasi seks atau expectation dengan pasangan. Sehingga ketika Bapak pulang, hampir pasti seks itu bakal kejadian. Minim penolakan, dua-duanya happy. Ya semoga nggak ada menstruasi atau apa segala macam ya. Kadang itu juga pengaruh. Bikin mumet ya Pak ya. Untuk melakukan. Jadi tidak harus selalu spontan ya Bapak Ibu sekalian gitu ya. Pada saat udah usia 40, 50, nggak apa-apa untuk menschedulkan seks, sama aja dengan menschedulkan ini sama-sama. Iya Pak Rinto? Jadi pertanyaan-tanya lagi Bu, tadi Oke. ekspektasi di usia 40 jangan berharap. Tapi ada satu psikologi statement Bu, life begin at 40 Bu, ini apa artinya Bu? Coba yang tadi, 40 kan mati Bu tadi. Padahal yang sudah Nggak mati sih. ada lambat sebenarnya. Tapi kok ada satu statement, life begin at 40. Jadi orang-orang cowok itu, ayo nambah lagi yuk. Ini life kita begin ini. Ayo gimana sih? Life begin at 40 Pak, itu Artinya apa biasanya itu? adalah salah satu istilah yang sering juga disebut sebagai puber kedua. Tapi ini istilah sosial bukan istilah klinis, karena puber cuma sekali ya, dari masa kanak-kanak ke masa remaja. Tapi puber kedua tanda kutip itu biasanya terjadi pada usia 40-an. Laki-laki yang udah usia 40-an dan sudah ngerasa karirnya oke banget, terus nggak ngajak istrinya untuk misalnya punya knowledge yang sama tentang keadaannya dia atau tentang karirnya dia. Nah biasanya mereka akan mau mencoba gitu kayak, gue masih laku nggak ya, masih oke nggak ya, masih wangi nggak ya? Berarti Gitu. spontannya bisa ya Bu ya? Langsung gitu ya Bu ya? Spontannya main-main bukan sama istrinya Pak. Jadi itu repot. Apakah puber kedua benar-benar ada? Iya dan tidak gitu. Tapi ini sekali lagi ini adalah kondisi sosial ya, ini bukan masalah klinis. Jadi pada usia 40 biasanya laki-laki yang sudah merasa dirinya cukup mapan, cukup oke, mereka menginginkan hal yang berbeda. Ada banyak yang bilang, ya padahal saya sama suami saya itu mulai dari nol banget loh. Ya masalahnya ketika mulai dari nol, kita masih sejajar nih. Tapi begitu dia berkembang, Anda nggak ikut berkembang, saya bukan menyalahkan ya, tetap aja buat saya selingkuh itu salah, of course. Tapi ketika dia nggak ngikutin perkembangannya, dia tertinggal dan diem aja gitu, itu juga agak repot. Karena kalau menurut penelitian dari Esther Perel di bukunya tentang infidelity ya, Rethinking Infidelity, itu bagus sekali dia bilang bahwa kebanyakan orang berselingkuh tuh Pak. Itu ada yang bilang ini, kok dia bisa selingkuh ya? Padahal istrinya tuh speknya udah bidadari banget deh, udah sempurna, seksi, bla 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 bla. Masalahnya kenapa? Karena kalau dengan selingkuhan dia bisa menjadi banyak versi dari dirinya. Kalau di rumah dia cuma jadi orang yang bertanggung jawab, ya perannya sebagai suami menafkahi bla bla bla. Tapi kalau selingkuhannya dia bisa jadi cowboy, dia bisa jadi astronot, dia bisa jadi apapun. So makanya bagi yang belum menikah atau akan menikah lagi, gitu ya, misalnya gitu ya, saya sangat menyarankan boleh nyari istri yang soleha, tapi nggak salah juga loh nyari istri yang solehot. Kita beralih ke pertanyaan online ya. Oke. Pertanyaan online yang pertama dari Bapak Sukoco. Iya. Bagaimana pendekatan
psikologi positif. Bagaimana pendekatan psikologi positif dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi karyawan? Jadi hati-hati terhadap psikologi positif karena ada beberapa yang namanya toxic positivity, gitu ya. Toxic positivity itu adalah hal yang sebenarnya ya namanya juga toxic ya, pasti salah kaprah gitu. Jadi ada banyak orang yang udah kita bersyukur aja, udah bersyukur kamu kerja di Dongki, kamu syukuri aja, jangan protes, jangan ini, jangan itu. Yang sehat itu adalah kita itu harus memiliki kecerdasan emosi di tempat kerja. Kecerdasan emosi adalah Anda harus mampu mengekspresikan ya emosi Anda secara adekuat. Kalau Anda perlu marah ya marahlah, ya marah dengan kadar yang tepat, cara yang tepat dan orang yang tepat. Jadi kalau udah marah pasti kita nggak bisa mikir. Makanya kita harus tahu dulu hal-hal yang sensitif buat kita apa. Ya, salah satu contohnya nih. Kayak toxic positivity ya, atau positivity itu jadi dipertanyakan sekali. Piala Dunia tahun 2010 ya, Zidane nanduk itu tahun berapa ya? Piala Dunia kan itu ya, lawan Itali. Pada waktu itu Prancis lawan Itali. Klasik. Ya, Zidane termasuk pemain yang sabar banget loh. Ya, dia itu benar-benar orangnya cool, calm gitu ya. Nah pada waktu itu dia dimaki-maki tuh, ngoceh-ngoceh. Itu isunya sensitif buat dia kan, something about their mother sama religious belief kalau nggak salah. Tapi kalau nggak salah pak ibunya, ya dia udah nengok sekali, set masih diam. Ngoceh-ngoceh lagi sama Prasi, bla 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 bla. Dia nengok 2 kali. Ketiga kali dia mau ngomong babi bu bebo, langsung ditanduk. Semua orang kan kaget, wah gila seorang Zidane yang begini. Nah, ini contoh baik dan buruk at the same time menurut saya. Ya baiknya seolah-olah, kayaknya dia sabar. Nah, penting buat kita mengetahui batas kesabaran kita. Kalau emang orang itu ngeselin, gak ada salahnya loh Zidane nyamperin. Samperin aja Materazzi. Lu mau nyapa sih men? Gila ini di lapangan bola ngomong kayak begini gak lucu tau gak sih? Mungkin udah selesai. Tapi yang Zidane lakukan adalah dia nunggu sampai boiling point dan dia meledak. Ya. That's not smart emotionally. Menurut saya kita harus tahu titik di mana. Kadang-kadang ada orang yang emang ngehek begitu, harus dimarahin. Tapi cara marahinnya itu membuat kita tuh seperti orang yang seperti apa. Ya, dalam kelas kecerdasan emosi biasanya saya ngajar gini. Misalnya nih ada orang, dia naik mobil berempat gitu ya. Terus disalip gitu kan. Terus dia orang mendadak terus pergi. Keluarlah 4 orang dari mobil. Ya, yang sebelah kanan teriak. Keluarlah semua kebun binatang, jerapah, gorila, loba gitu ya, dimaki-maki. Yang satu lagi keluar, nggak banyak ngomong, ngambil batu, dilempar, gitu. Yang ketiga, aduh gila ya capek banget ya emang orang zaman sekarang kayak gini banget, gini. Yang satu lagi, udahlah guys, udah kita pulang aja deh, udah jangan bikin ribut. Semuanya mengalami hal yang sama, tapi ekspresi emosinya berbeda kan. Nah, yang paling baik yang mana? Tergantung. Menurut kalian perlu nggak dimarahin? Perlu nggak dilemparin batu? Selesai nggak masalahnya? Nah, ini problematik buat Zidane pada waktu itu. Karena kalau kita dapat itu memang sensitif banget buat kita, pasti gemeteran, kesel dan emosi gitu ya. Tapi nggak ada salahnya karena buat kebanyakan orang marah itu adalah buruk, emosi negatif. Emosi itu nggak ada yang negatif. Emosi itu harus diekspresikan secara adekuat. Kangen bilang, sayang kasih tahu, ya kan asal jangan punya orang aja. Ya. Kesel kasih tahu. Karena apa? Kekesalan yang menumpuk itu bahaya. Waktu itu saya pulang dari luar kota, lagi ada kasus Marcella Zalianty. Wartawan ngumpul gitu, wawancara. Kenapa seorang Marcella Zalianty yang baik begitu, kok bisa orang cuma hutang 20 juta apa? Berapa? Kok disundut-sundut sih sama pacarnya Marcella Zalianty? Kok apa dia sekejam itu? Loh justru itu saya bilang wartawan. Tapi kan jawaban saya nggak populer. Dia bilang justru itu, kalau ada orang yang sebaik Marcella Zalianty, gitu ya, tiba-tiba dia begini, jangan-jangan ada kelakuan yang minus banget dari ini orang yang udah numpuk sampai hal sepele aja bikin dia meledak. Kayaknya
kurang pengaruh. Begitu udah ketangkap orangnya, ceritanya begitu. Udah nipu berkali-kali, 100 juta, berapa ratus juta. Terakhir begitu dia minjem 20 juta, dia udah murka banget. Karena ada rentetan ratusan juta yang ditipu sama dia sebelumnya, yang nggak di-deliver. Baru wartawan balik lagi, Mbak boleh minta pernyataannya lagi? Ya elah capek banget, yang kemarin apa kabar? Artinya, bukannya masalah nggak marah, kalau katanya Aristoteles, bukan masalah marahnya, marahlah pada saat yang tepat, orang yang tepat, dan cara yang tepat. Bukannya berarti, wah kalau jadi pemimpin nggak boleh marah-marah. Ya kalau orangnya perlu dimarahin, kenapa enggak? Wah kalau jadi pemimpin tuh mesti selalu baik, mendengarkan. Ya kalau orangnya ngeselin, boleh lah kita kesel sekali-sekali. Because we are human. Jadi kalau mau bekerja yang efektif, mau punya relationship yang efektif, belajarlah untuk memiliki kecerdasan emosi. Ya, ekspresikanlah emosi Anda secara adekuat. Ya, ungkapkan perasaan itu gitu dengan cara yang tepat, orang yang tepat, kadar yang tepat. Supaya kalau kita numpuk-numpuk sama pasangan juga begitu. Kita numpuk-numpuk misalnya, wah dia begini, kita diemin aja. Tahu-tahu satu kali, wah Mbak Zoya saya kesel banget sama pasangan saya, dia makan kerupuk kayak punya dunia. Ya udahlah, cuma makan kerupuk kenapa dimarahin? Saya udah kesel, makan kerupuk aja jadi masalah. Apalagi deh, aduh saya kesel Mbak Zoya, denger napasnya dia aja. Kok dia napas, kalau dia nggak napas gimana, mati dong. Ini ada apa sih? Pasti ada hal kecil-kecil tuh, napas disalahin, makan disalahin, semua kecil salahin. Ya, hati-hati dengan toxic positivity. Bersyukur boleh, jadi yang positivity yang sehat dalam psikologi artinya kita mampu mengekspresikan emosi kita secara tepat, kadar yang tepat, cara yang tepat, waktu yang tepat. Ya, bukan bersyukur setiap hari atau aduh kita harus buang jauh-jauh pikiran negatif. Pikiran negatif nggak akan pergi jauh-jauh. Justru kalau kita punya pikiran negatif dan ketakutan, yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjadi positif dalam psikologi adalah kita embrace. Oh kamu takut ya? Itu saatnya kita menangin kortisol kita atau hormon stres. Oh kamu takut ya? It's okay. Wajar kamu takut. Ya, yuk kita cari cara yuk supaya kamu gak takut lagi. Atau aku akan cari cara deh, aku konseling, aku akan curhat supaya aku gak takut lagi. Untuk menenangin diri. Jadi dia bilang, udah jangan dipikirin. Kayak gitu-gitu tuh, yang malah bikin kamu malah makin sulit untuk bisa berpikir positif atau bersyukur. Sedikit tuh. Pertanyaan Pak Sukoco. Ya, makasih. Oke. Ini pertanyaan terakhir. Oke. Kita ambil online ya. Dari Mbak Kori Prismedia. Hai Mbak Zoya, berapa lama periode waktu idealnya laki-laki harus berejakulasi? Karena saya pernah baca recent studies, justru jika pria hold ejaculate in maksimal 7 days can have positive impact seperti improve testosterone hormone, improve prostate health, and mental health. Berapa lama? Ini susah-susah gampang ya kalau dalam psikologi ini jawabannya ya. Karena ada yang percaya, wah kalau misalnya nggak sering ejakulasi nanti bisa kena prostat cancer gitu katanya ya. Terus kadang-kadang dengan alasan yang sama, ya aku harus masturbasi atau ya wajar lah aku dapat pos lain-lain gitu ya. Jadi gini, sebenarnya pengeluaran sperma itu secara teknis itu sama seperti darah. Kalau kita sering donor darah, ya itu sebenarnya kan ada donor darah ya, itu bagus untuk regenerasi sel. Ya, jadi ketika Anda ejakulasi, Anda juga bagus bisa regenerasi sel secara teknis. Tapi kalau itu Anda manfaatkan misalnya dengan masturbasi yang bukan me time, yang tidak sehat gitu ya, sambil nonton porno atau iya jajan gitu ya misalnya, implikasi psikologisnya kan juga jadi lebih besar. Seberapa lama sih seorang bisa tahan ya, itu susah jawabnya. Misalnya untuk tidak melakukan hubungan seks, untuk tidak ejakulasi. Ya mungkin jawabannya sih sebenarnya ya monk, ya priest Katolik gitu. Pastor Katolik kan mereka tidak menikah dan nggak tahu ya lawalam bagaimana kehidupan seks mereka, masturbasi apa enggak. Tapi sebenarnya secara natural kalau sampai Anda tidak masturbasi juga atau tidak mengeluarkan pada udah cukup lama, itu nggak akan jadi tiba-tiba jadi odol juga. Ah, ini punya spermanya. Tenang aja, atau nanti waduh bisa jadi kecebong nih ya ini. Saking udah nggak dipakai-pakainya. Enggak, jangan khawatir. Anda bisa mimpi basah loh. Seperti waktu zaman
SMA mungkin SMP zaman dahulu kala gitu ya, kalau tidak masturbasi. Jadi secara natural sebenarnya tubuh sudah punya pembuangannya itu sendiri. Tapi ketika dibilang lebih sehat kalau ada memang hubungan seksual yang berkualitas. Jadi mau sering-sering berhubungan seks kalau nggak berkualitas, nggak merasa disayang, nggak merasa nikmat, nggak merasa dicintai, kan kosong juga gitu ya rasanya. Gitu. Jadi jawabannya susah-susah gampang nih. Apakah harusnya setiap minggu? Ya nggak juga, tapi pastikan kalau makanya kalau Anda bisa merencanakan hubungan seks Anda dengan pasangan, gitu ya, atau misalnya dengan memanage ekspektasi, itu kehidupan seks Anda juga akan lebih sehat. Anda boleh masturbasi bareng pasangan, ya berbagi fantasi seksual, akhirnya Anda makin dekat, bisa bermasturbasi sehat, akhirnya ejakulasinya juga lebih oke. Oh, saya sih usulnya begitu. Pastikan itu berkualitas. Baik, terima kasih. Itu masih penasaran tuh. Tentang mimpi basah itu anak perempuan mengalami tidak? Perempuan juga mengalami, Pak. Jadi waktu itu ada salah satu mahasiswa saya, angkatannya dia nih, tapi di psikologi, maksudnya di psikologi. Waktu itu dia bikin penelitian tentang kehidupan seksual mereka-mereka yang buta dari lahir. Jadi yang buta dari lahir kan dia tidak bisa nonton porno, tapi mereka mimpi basah, baik laki-laki atau perempuan. Terus ketika ditanya waktu mimpi ngapain, mereka tuh membayangkan sentuhan, touch, sentuhan sama suara. Jadi itu mimpi basahnya, karena kan mereka nggak bisa nonton film porno, nggak bisa melihat adegan seks. Jadi mereka bisa bermimpi basah membayangkan suara sama merasakan sentuhan di kulitnya mereka. Jadi secara natural, kalau Anda punya anak gitu, ketika anak Anda memasuki masa pubertas dan sekarang gara-gara perbaikan gizi yang cukup baik dan termasuk juga implikasi dari makan makanan yang pengaruh hormon, itu anak-anak lebih cepat untuk pubertas. Jadi menstruasi dan mimpi basah mereka itu bisa ada dimulai umur 9-10 tahun. Ditandai dengan celana basah. Kalau laki-laki mimpi basah, Saya orang tua, saya harus tahu juga. iya. Nah, mesti diajarin sama anak bedanya mimpi basah sama ngompol apa? Iya. Mesti ditanya, kamu ngompol atau kamu pipis atau kamu misalnya keluarkan from the smell kan bisa ketahuan. Nah, jadi kalau udah mimpi basah, ajarin anak Anda untuk bagaimana mencuci celana dalamnya sendiri. Gitu, itu grooming yang cukup sehat. Gitu. Jadi kalau misalnya yang punya anak bayi, ya seks edukasi paling pertama yang bisa dilakukan pada anak bayi Anda adalah dengan memberikan konsen. Misalnya pas ganti popok, Anda udah bilang, ini ayah gantiin popok ya, bunda gantiin popok ya. Jadi dari awal, ketika Anda terbiasa menanyakan konsen pada anak Anda itu relatif akan terlepas dari pelaku pelecehan seksual. Karena dia akan terbiasa, ibu bapak aja selalu minta izin. Yang dia ingat, dia selalu dimintai izin. Jadi kalau ada orang yang berani nyolek dia dan dia merasa nyaman, dia akan cepat berpindah. I don't like it, saya nggak mau. Karena saya selalu dimintain izin untuk disentuh sama orang tua saya. Gitu, saya edukasi. Terima kasih. Halo sih friends, saya masih ada di Donghi Senoro dan baru habis bicara mengenai psychological well-being ini untuk employee and work performance gitu. Terus di sini sudah ada dua staff ya. Boleh perkenalkan diri di bagian apa di sini dan namanya siapa? Silahkan. Silakan. Oke, saya dulu ya. Nama saya Fandi. Silahkan ke situ ngomongnya. Nama saya Fandi, guys. Kami ya dari bagian ERT. ERT itu apa sih? Emergency Response Technician. Oh gitu. Ya. Kalau Bapak yang satu, siapa? Saya Hasrul, sama Hasrul. seperti Pak Fandi dari Emergency Response. Oke, Tadi kesan-kesannya tentang well-being, improvement, work performance itu dari ceramah tadi yang paling berkesan yang mana Pak? Iya, jadi yang saya dapat ya dari ini. Nggak usah deg-degan Bang, nggak apa-apa. Enggak, biasa aja nih. Jadi dari seminar hari ini saya mendapatkan bagaimana caranya di schedule kita yang lumayan ya. Jadi saya bisa memanage hasrat saya dengan cara yang lebih positif. Iya. Yeah. Jadi ini Lebih sudah menikah dapat ilmu Pak? baru. Udah. Oh, sudah menikah. Sudah. Jadi bagaimana mengelola hasrat seksual Mengelola dengan hasrat istri. seksual, Itu kan iya. pelik juga soalnya banyak long distance ya. Betul. Long distance marriage. Jadi itu lebih susah sebenarnya, relatif lebih susah ya long distance itu ya gitu. Kemudian Apa lagi Pak? apa tadi? Masalah schedule ya. Schedule. Jadi ternyata bisa dischedulekan dulu itu sesuatu yang positif. Bukan membosankan, Bukan ya membosankan, kan? Karena lebih- banyak orang percaya seks harus spontan, wah itu Iya, malah tapi bikin sama stres. istri ya. Iya Pak. Kalau saya ternyata masturbasi itu adalah sehat.
Ya, masturbasi bisa sehat bisa enggak Bisa kan sehat, Pak? ya, enggak. Iya. Tergantung Kesana caranya. dong mukanya Pak, jangan liatin Pak Asrul Pak. Saya Kesana. lihat Ibu. Oke. Oke, itu Jadi aja, Bu. gimana? Oh, jadi Mantap, masturbasi yang sehat itu ya Iya. yang paling ini yang paling berkesan. Oke. Thank Ada you. lagi Pak yang paling berkesan tadi? Cukup sih Bu. Kalau Bapak Yang paling berkesan tadi apa ya? Aduh lupa saya, Bu. Saya gugup saya kalau sama Bu Zoya. Jadi gugup sih Fred. pada intinya masturbasi adalah Hal yang baik untuk meningkatkan produktivitas. Gitu Yang ya. penting bisa di-manage. Bisa di-manage. Ya benar. Jangan tiap hari kayak tiap hari abang satu ini. Jadi saya tadi bicara juga tentang masturbasi yang sehat sih friends gitu ya. Jadi saya bilang bahwa masturbasi yang sehat itu benar-benar adalah masturbasi tanpa pornografi gitu ya. Terus dia gitu bagaimana benar-benar punya me time untuk mengelola seksualitas dan ini nampaknya paling berkesan untuk Bapak berdua ini gitu ya. Semoga juga itu berkesan buat si friends. Jadi kita akan lihat ya testimoni dari teman-teman dari Donggi lainnya. Thank you si friends. Thank you. Thank you. Thank you. Nama saya Hairul dari DSLNG bagian HSE Departemen. IC departemen itu apa Pak? Health, Safety and Environment. Oh, Health, Safety Iya. and Environment. Di sini kayak polisi by the way, Friends. Banyak banget singkatannya, jadi saya suka nanya dulu, takut salah ya kan. Health and Safety gitu ya Pak ya. Health Safety ya. Jadi kalau kesannya ini sebenarnya bagus materinya karena kalau selama ini kan yang kita dapatkan itu training terkait dengan praktisi secara langsung ya. Ini kalau ini kan menyentuh sisi psikologi yang memang baru di kita nih. Jadi terima kasih Bu Zoya udah hadir. Sama-sama. Dan berbagi ilmu dengan kami di sini. Apalagi banyak yang tabu ya Pak ya. Iya, jadi saya yakin bahwa materi ini dapat meningkatkan produktivitas teman-teman semua ya. Amin. Karena tentu dengan situasi kerja yang penuh dengan tekanan dan lain juga kita bisa memanage sisi psikologi dan ini saya rasa lebih sangat jauh lebih bermanfaat jika kita tahu cara mengelolanya yang benar. Karena ya bagian dari kecerdasan emosi itu memang pelik ya sih friends ya. Jadi bukan cuma masalah menjaga kondusivitas kerja. Kalau kompetens mah nggak mungkin lah udah masuk ke Donggi nggak kompetens ya kan. Tapi mengelola emosi, relationship, pertemanan, persahabatan, cinta itu kompleks loh sih friends. Nggak semudah itu. Makanya waktu dipanggil juga ada banyak pro dan kontra yang aduh bisa nggak ya, ngerti nggak ya. Ternyata aman-aman saja ya Pak ya. Memang begitu keluhannya. Jadi kalau misalnya diatasi dengan sehat, kayaknya produktivitas kerja juga bisa oke sih friends ya. Gitu. Silakan. Selanjutnya. Terima kasih Mbak Zoya. Sama-sama. Saya dengan Uri Temparaja, saya dari QSE juga satu tim dengan Pak Hairul. Satu tim. Ini kepala gengnya ya? Ya, kepala gengnya, kebetulan kepala gengnya. Gitu. Tema psikologi itu memang sangat menarik memang sih selama ini saya suka tuh ngikutin apalagi narasumbernya sudah terkenal gitu ya. Saya udah beberapa kali ngelihat Mbak Zoya itu podcastnya ya. Oh iya. Podcastnya Yang dengan mana beberapa isi spot selebriti, ya? beberapa selebriti gitu kan. Jadi kalau dari segi tadi yang sudah kita lihat memang dari sisi seks itu sangat menarik. Cuman saya ngeliat lebih general yaitu tentang gimana sih kita menjadi personal yang asertif gitu ya. Itu susah memang karena itu bukan berguna bagi kita dan dengan pasangan kita, tapi juga dengan atasan, teman kerja dan semuanya gitu. Jadi mungkin itu tadi yang benar-benar poin yang saya ambil tadi dari seminar hari malam ini gitu. Bener sih kalau misalnya kita mau ngomongin tentang assertiveness ya sih friends, itu adalah urusan di atas ranjang dan di luar ranjang ya, tuh. Bener. Nggak sama semua orang soalnya kita bisa asertif ya. Jadi asertif itu adalah standing for your right without hurting others. Gimana cara kita menegosiasi yang win-win solution? Kadang-kadang kalau kita nego, kita kan bawanya mau menang sendiri. Ya baik di atas ranjang, di tempat kerja. Nah kebiasaan being asertif ini sebenarnya adalah latihan. Saya aja gitu, saya bisa asertif pada orang tertentu, sama orang tertentu kayak saya udah kesel duluan ya. Jadi
semakin besar muatan emosi seseorang nih, dia makin sulit asertif. Makanya ada orang asertif banget di kantor, di tempat kerjanya, tapi begitu di rumah sama pasangannya susah asertif. Jadi tantangan banget gitu. Dan saya suka tadi ya pertanyaan-pertanyaannya Zifran, sayang saya tidak bisa memuat itu ya karena demi private and confidentiality. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu sangat-sangat honest, berhubungan dengan work performance dan juga hal-hal tentang relationship yang bisa membantu performa kerja lebih baik. Dan itu jujur banget, ya lucu ya tapi serius gitu ya pembawaannya. Ya lugas gitu. Maksudnya oh iya ya, maksudnya kadang-kadang yang saya senang dari jadi pembicara gitu ya, itu adalah belajar juga dari pertanyaan masing-masing orang gitu. So thank you banget buat mengundang saya di sini. Banyak terima kasih. It's really my pleasure dan thank you buat testimoninya. Thank you. Kasih friends. Tibalah di akhir penghujung acara setelah saya diundang oleh Donggi Sinoro LNG. Acaranya kemarin ya bicara, pasti Zifran juga udah lihat. Saya mewawancara beberapa orang, lalu sekarang saya sudah ada di airportnya. Senang sekali sih bisa balik lagi ke Luwuk. Semoga diundang lagi biar bisa lebih puas, mungkin ke Bukit Teletubbies lagi. Waktu itu kan tahun 2018, 2019. Terus tentu saja ya tidak kehilangan momen ketika tadi nyemplung berendam pagi-pagi sama banyak sekali warga setempat di Kilo 5. Sekarang sudah habis makan kemarin makan konro, lalu tadi sarapannya serius banget sih friends. Jadi kantin di Donggi itu tuh lengkap banget makanannya. Saya udah kenyang sana, tapi pas lagi habis berendam agak lapar lagi sedikit gitu. Terus saya tadi makan coto Makassar. Coto Makassarnya sih sama judulnya coto Makassar di Jakarta sama coto Makassar di sini. Kok kekentalan rasanya tuh agak sedikit berbeda ya, which is good. So sekarang saya sudah ada di bandara udara ya. Saya akan naik pesawat. Kalau dulu ada beberapa pilihan pesawat, tapi saat ini sih cuma satu ya. Atau lah mungkin terhabis pandemi kita lihat lagi beberapa kemajuannya. So I'm really looking forward untuk balik lagi ke Luwuk ya. Saya senang sekali dengan antusias dari Donggi Sinoro dan orang-orangnya juga pertanyaannya oke-oke banget sih friends tadi malam gitu. Oke, saya balik dulu ke Jakarta. See you friends.